Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut di part 2 ya. Oke. Baik. Nah, untuk kali ini kita masuk ke contoh-contoh metabolit sekunder gitu. Untuk yang primer teman-teman sudah paham semuanya, karbohidrat kayak amilum, nasi, gandum dan sebagainya, vitamin, mineral. Tapi untuk metabolit sekunder apa sih contoh-contohnya? Nah, dari sekian banyak sekali, ada beberapa contoh. Salah satunya yang di sini teman-teman silakan lihat. Oh, maaf, bentar. Oke. Nah, ya, ada metabolit sekunder, senyawa-senyawa yang berpengaruh terhadap warna dari suatu bunga. Contoh, yang di kiri ada pelargonidin, ada cyanidin, dan ada delphinidin. Nah, beberapa tanaman mensekresikan atau menghasilkan senyawa-senyawa yang berbeda. Padahal di sini teman-teman lihat hanya perbedaannya di sisi samping kanan atas. Coba itu ada struktur kimia. Nah, sisi benzen yang atas itu kan hanya beda 1 OH dan 2 OH gitu ya, 2 gugus OH. Tetapi warnanya bisa beda. Nah, dan ini di tanaman juga bisa menghasilkan warna-warna yang berbeda. Nah, bisa fungsinya untuk attract bird, atau dalam hal ini adalah untuk menarik burung, insekta, atau kupu-kupu. Lalu secara tidak langsung mereka juga berfungsi, atau zat ini berfungsi dalam transfer pollen dan pollination, itu karena attract bird tadi ya, dan lain-lain. Lalu yang ketiga, they are not essential for the growth and reproduction. Jelas ya, karena beda warna apa hubungannya dengan perkembangan dan pertumbuhan gitu kan. Nah, makanya di sini disebut metabolit sekunder. Lalu ada contoh lain. Di sini teman-teman bisa lihat, nah, kalau yang belum pernah melakukan uji ini itu suatu cawan. Nah, di dalamnya ada media agar-agar yang ditumbuhkan mikroba. Nah, di tengah-tengah itu ada suatu jamur namanya Penicillium notanum. Nah, yang bintik-bintik di sekeliling itu bakteri. Nah, dalam hal ini adalah Staphylococcus. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau tidak ada jamur ini, maka sebenarnya titik-titik ini penuh. Dari ujung sampai tengah itu penuh. Jadi, nggak ada spot yang kosong seperti itu. Tetapi karena ada jamur ini, nah ini metabolit sekunder yang dihasilkan oleh Penicillium notanum itu, yaitu menghasilkan penisilin untuk berkompetisi dan menghambat pertumbuhannya si bakteri tadi. Nah, kenapa ada zona-zona yang clear, maksudnya jelas itu, yang tidak ada bakterinya, ya disitulah si Penicillium notanum itu mensekresikan penisilin ini, lalu disekresikan ke medianya sehingga daerah-daerah yang ada penisilin itu tidak bisa ditumbuhi oleh mikroba. Nah, ini fungsi untuk berkompetisi, gitu ya. Ada lagi. Nah, ada lagi juga simbiosis antara jamur dan akar tanaman. Di sini jamur mycorrhiza, namanya akar mycorrhizal. Nah, simbiosis ini akar mycorrhizal atau hasil simbiosis ini mampu mengabsorpsi lebih banyak nutrien dan fosfat dari tanah. Kalau teman-teman lihat, bisa lihat di gambar kan, gambar yang kiri itu gambar aslinya, ada akar dan ada mycorrhiza itu. Lalu yang kanan itu ininya apa namanya ya? Kartunnya apa ya? Gambarnya lah. Nah, yang tanpa mycorrhiza dan yang mycorrhiza itu kan sangat berbeda gitu kan. Nah, selain itu dengan mycorrhiza ini nempel atau bersimbiosis dengan si akar ini, mycorrhiza juga dapat memproduksi senyawa antibiotik seperti contohnya diatretin nitril dan diatretin 3. Sama ya kayak yang ini, memproduksi penisilin untuk antimikroba, ini juga mirip-mirip gitu. Tapi ini juga karena simbiosis itu tadi. Nah, contoh lain, salisin terdapat dalam Salix purpurea dan Salix fragilis. Nah,
Sisa leucin ini banyak dipakai untuk obat rematik. Dalam tubuh kemungkinan berubah menjadi asam salisilat karena daya kerjanya mirip. Nah, kira-kira asam salisilat fungsinya untuk apa? Aspirin fungsinya untuk apa? Nah, di sini teman-teman bisa lihat di gambarnya ada tanaman, lalu diisolasilah itu yang namanya salisin. Kalau nanti kita masuk ke bahasan selanjutnya, ini termasuk glikosida. Oke, lalu dan selanjutnya. Nah, disitulah ada aspirin. Kenapa ada aspirin? Nanti kita tahu di akhir-akhir nanti akan saya jelaskan. Oke, ada lagi yang namanya asam alginat. Nah, gambarnya yang kanan dan strukturnya yang bawah. Asam alginat diproduksi oleh Bronziewicz, POPCE, khususnya laminaria, lalu digunakan banyak pada industri tekstil, cat, makanan sebagai stabilizer, emulsifier, dan thickener. Nah, ini teman-teman nanti akan banyak menjumpai istilah-istilah seperti ini di formulasi, mata kuliah formulasi obat. Lalu di dunia medis digunakan untuk membuat benang jahit medis yang tidak perlu dilepas. Ya, jadi yang teman-teman sering ini apa ya, oh kok dijahit nggak dilepas kok di dalamnya benangnya nggak ini apa ya, nggak di dalam situ terus enggak ya, karena akan metabolisme dan menyatu dengan tubuh. Nah, ini bahannya dari asam alginat ini. Oke. Lalu ada lagi kokain. Nah, kokain ini kalau di farmakologi dulu pasti teman-teman sudah pernah dengar kokain itu untuk apa. Nah, silakan dibaca sendirilah. Intinya kokain itu dapat meningkatkan aktivitas jalur dopaminergic reward, menyebabkan perasaan euforia, senang, dan lain-lain. Itu jika beraksi di SSP. Nah, jika di efek lokal, kokain juga bisa menghambat transmisi saraf, sehingga transmisi itu dihentikan dan dihasilkanlah efek anestesi. Nah, kokain itu asalnya dari mana? Ternyata dari tanaman Erythrocylum coca. Nah, kokain itu merupakan suatu alkaloid. Nah, di sini namanya metabolit sekunder dari tanaman ini ya, kokain. Oke, lanjut lagi. Nicotiana tabacum. Nah, pasti sudah familiar dengan kata nikotiana gitu kan ya, nikotin. Nah, nikotin ini itu banyak digunakan untuk stimulan pernafasan, lalu kadar tinggi untuk depresan pernafasan. Ada juga yang memakai sebagai insektisida dan dulu juga diresepkan untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, nikotin ini dari mana asalnya? Dari tanaman Nicotiana tabacum, merupakan metabolit sekunder dari Nicotiana tabacum. Ada lagi agar. Agar di sini juga berfungsi untuk media kultur bakteri seperti tadi ya, lalu bisa untuk gangguan lambung dan usus, bisa juga sebagai laksatif sedang, dalam hal ini menahan air agar air banyak di usus sehingga bisa efek laksatif ya. Nah, agar ini juga terdiri dari dua macam komponen dasar, agarobiosa dan agaropektin. Oke. Nah, dari sekian banyak tadi ada nikotin, ada kokain dan lain-lain, ada agar yang terdiri dari agarobiosa, agaropektin. Itu saya tidak minta teman-teman menghafal ininya ya, apa namanya? Agar isinya ada apa? Ada agarobiosa dan lain-lain enggak, tapi kira-kira dari yang saya bicarakan tadi apa titik tangkap yang bisa teman-teman pahami? Oke, kira-kira apa? Ya, dari sekian banyak metabolit sekunder itu diproduksi oleh organisme yang berbeda-beda. Dan organisme itu juga tumbuhnya beda-beda. Kalau kayak ini agar itu di laut ya, tidak di darat, dan sebagainya. Lalu menghadapi problem yang berbeda-beda dan menghasilkan metabolit sekunder yang berbeda-beda macam fungsi, struktur, dan sebagainya. Oke. Nah, dari sini sudah sedikit paham ya. Kenapa sih dari sebanyak itu kita belajar metabolit sekunder? Manfaatnya ki opo gitu kan. Nah, oke. Ya. Nah,
Kita dari sini dulu. Saya punya titik kecil di sini noun. Noun itu maksudnya apa? Maksudnya adalah metabolit sekunder yang sudah kita kenal selama ini. Yang saya sampaikan mungkin titik yang sangat kecil, lebih kecil lagi, nggak kelihatan di sini. Nah, dari sekian banyak metabolit sekunder yang kita pernah temukan oleh para peneliti, lalu kemungkinan berapa banyak yang belum ditemukan? Banyak atau enggak? Nah, kira-kira seperti ini. Jadi, sangat banyak sekali tanaman-tanaman yang hewan-hewan atau makhluk hidup lain, dalam hal ini khususnya tanaman ya yang paling banyak. Kita belum tahu dan belum banyak mengeksplorasi isi dari tanaman, efek-efeknya, dan lain-lain. Itu sangat banyak yang masih bisa kita kembangkan. Nah, dan kenapa sih harus capek-capek, repot-repot mengetahui tentang metabolit sekunder gitu kan? Nah, saya masuk ke contoh dulu. Nah, quinin. Nah, di sini teman-teman, quinin itu biasanya digunakan untuk infus batang untuk demam oleh suku Andes dan Amazon dataran tinggi. Nah, quinin itu merupakan senyawa aktif metabolit sekunder gitu kan, untuk mengobati malaria dan demam lainnya. Nah, quinin itu digunakan sebagai prekursor kloroquine. Teman-teman yang pernah dengar kloroquine, kita kira-kira obat apa? Ya, obat apa nanti tolong dicari kalau yang belum tahu ya. Kokain, sama. Kokain itu merupakan senyawa aktif dari erythroxylum coca yang tadi udah ya. Nah, si kokain ini ternyata merupakan prekursor dari prokain. Prokain itu apa? Silakan teman-teman cari tahu. Oke, tubokurarin satu lagi. Nah, ini udah dari zaman dulu dan merupakan contoh yang sangat familiar, sangat populer untuk jadi contoh ini. Nah, zaman dulu itu tahun waktu masih ada suku Amazon itu tanaman ini digunakan untuk racun panah suku Amazon. Nah, caranya dengan ditaruh di ujung tombaknya, lalu ditombakkan ke binatang buruannya, maka binatang itu akan paralisis atau lumpuh gitu sehingga bisa diburu. Nah, tahun 1814 Waterloo juga melakukan pengujian dengan cara menginjeksikan keledai dengan kurare. Hasilnya pingsan, lalu dibuat sembuh lagi oleh pernafasan buatan. Nah, ternyata setelah dievaluasi, si kurare ini itu memblok impuls saraf otot termasuk otot diafragma atau pernafasan. Jadi pada tahun itulah si kurare ini diketahui untuk bisa menyebabkan paralisis otot. Tahun 1943 diisolasi senyawa aktifnya, namanya tubokurarin. Nah, saya ulangi lagi, ada quinin, kloroquine gitu kan, ada kokain, prokain, ada tubokurarin. Itu senyawa-senyawa dari bahan alam ini. Apa sih urgensi kita meneliti tentang ini? Ternyata sangat banyak sekali senyawa-senyawa bahan alam yang masih bisa kita eksplorasi terkait efeknya, untuk pengobatan apa, itu sangat banyak sekali. Dan contohnya vincristine, vinblastine yang sebagai obat kanker itu juga sangat poten, itu juga ditemukan dari bahan alam. Banyak sekali zaman-zaman dulu sebelum kita kenal dengan obat-obat konvensional, itu pengobatan sebagian besar atau mungkin seluruhnya itu dilakukan dari bahan alami. Nah, apa urgensi dari bahan alami ini? Yaitu di drug discovery-nya. Yaitu kita bisa menemukan obat-obat baru dan efek-efek baru yang kita bisa hasilkan dengan cara meneliti berbagai tanaman yang ada dan meneliti metabolit-metabolit sekunder yang dimiliki tanaman tersebut. Kenapa? Apa hubungannya dengan metabolit sekunder? Yaitu di teman-teman silakan lihat di tengah lead compound. Lead compound itu kalau saya kurang tahu teman-teman sudah dapat sintesis organik atau
kimia organik atau enggak, itu ibaratnya gini. Teman-teman mau buat rumah, lead compound itu batu batanya gitu. Jadi yang melit compound, analoginya, bukan analogi ya, contohnya seperti apa? Seperti ini. Nah, ini saya next dulu. Nah, teman-teman tahu senyawa ini? Yang kiri, kita lihat kiri dulu. Metabolit sekunder dari papaver somniferum, namanya ada morfin dan kodein. Ini sudah jelas lah, teman-teman pasti sudah paham efeknya untuk apa. Nah, dari senyawa ini pun kita bisa modifikasi di strukturnya, bisa kita tambahkan metil, bisa kita ubah strukturnya, kita kurangi, dan lain-lain. Tetapi lead compound itu maksudnya apa? Yaitu senyawa penuntunnya, yaitu senyawa inti yang kita temukan memiliki efek dulu, yaitu morfin dan kodein itu. Tinggal kita ubah-ubah di sisi-sisi tertentu. Contoh, yang atas teman-teman bisa lihat dari morfin kodein bisa jadi heroin, dia bisa berefek analgesik, lalu ada petidin untuk anestesi, dan dextrometorphan, jelas ini antitusif. Nah, dari sini sudah ada gambaran. Jadi lead compound itu apa? Dari kita ketika menemukan suatu obat, pasti bayangannya itu disintesis. Tapi sintesis yang seperti apa? Apakah kita nggak ada bayangan lalu tinggal sintesis, oh saya mau buat benzen, isinya 3 benzen, saya rangkai, terus saya kasih gugus metil, gugus ini, apakah seperti itu? Ternyata kebanyakan itu tidak, malah nggak ada saya kurang tahu. Tetapi intinya seperti ini, kita punya lead compound dari tanaman yang jelas insya Allah sudah punya efek, dan kita modifikasi untuk mendapatkan efek yang berbeda ataupun mendapatkan efek yang lebih kuat dari senyawa aslinya. Itu namanya sintesis dengan lead compound. Nah, kenapa kita harus sintesis gitu kan? Karena di bahan alam ini ibarat yang kayak tadi lagi ya, analogi active substance, atau dalam hal ini saya bisa bilang ini adalah metabolit sekundernya yang ada di tanaman. Jika dibandingkan dengan tanaman itu sendiri, kadarnya adalah sekian. Kira-kira gimana? Jadi ketika saya ingin teman-teman membayangkan saya mau mengekstraksi atau mengambil kokain dari tanamannya sejumlah 1 kilogram untuk memenuhi kebutuhan dari 1.000 pasien yang ada di Kebumen atau Indonesia lah ibaratnya gitu. Maka kebayang berapa banyak tanaman yang harus saya babat, yang harus saya butuhkan untuk memenuhi hanya 1 kilogram dari senyawa tadi. Oleh karena itu, kebanyakan yang saat ini kita lakukan, jika tidak dinyatakan lain atau jika masih bisa, maka kita cari senyawa penuntun lalu kita sintesis. Ada beberapa senyawa yang memang sulit sekali disintesis, makanya masih menggunakan tanaman-tanaman aslinya gitu ya. Kita ekstraksi langsung dari tanamannya. Tetapi juga sudah banyak sekali seperti tadi ini ya, lead compound yang ini. Nah, seperti ini. Kalau kita sintesis itu akan sangat menghemat sekali yang namanya bahan baku. Jadi kita tidak perlu mencari 1 ton tanaman Papaver somniferum gitu ya, tetapi kita hanya perlu melakukan sintesis di dalam laboratorium. Kita punya lead compound atau kita sudah ngerti struktur yang kita ingin seperti apa, maka kita terapkan ilmu sintesis kita untuk mendapatkan obat yang kita inginkan. Oke, jadi sampai sini sudah mulai ada gambaran kenapa kita harus belajar sekian banyak, apa sih metabolit primer dan sekunder. Gitu. Kembali ke yang awal. Nah, kita review terakhir ya. Jadi apa itu metabolisme gitu kan?
apa itu metabolit primer dan sekunder, bedanya di mana, lalu kenapa dihasilkan atau diproduksi metabolit sekunder itu, dan kenapa teman-teman harus tahu, kenapa harus dipelajari tentang metabolit sekunder, fungsinya apa, urgensinya apa, gunanya apa gitu ya. Nah, nanti teman-teman silakan bisa mempelajari slide-nya, juga bisa mengulang-ulang apa yang saya sampaikan sebelumnya. Semoga bisa lebih memahamkan teman-teman dan semoga penyampaian saya bisa diterima dengan jelas. Oke. Nah, jadi pengantar untuk metabolit primer dan sekunder itu sampai sini saja. Oke, dari saya cukup sekian. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.